Kelihatan pada pipa keluarnya. Iya. Cuma pipa satu ini pipa keluarnya, dan itu pun cuma satu keluarnya, ini kan masuk. Dengan aduan masyarakat Depok terkait dugaan produksi es kristal memakai air sumur bor yang dilakukan oleh pabrik Sedewata yang berlokasi di Jalan Anggrek, tidak jauh dari sekolahan Kamila, Insan Cita Arte 04 bagi 05, Kelurahan Isawangan, Kecamatan Sawangan, Depok. Wakil Wali Kota Depok didampingi oleh Wakil Polres Depok, Dinas Perizinan 1 Pintu Kota Depok, Satpol PP, dan juga dihadiri oleh beberapa media pada saat sidak. Hasil dari sidak sementara dilakukan penutupan sumur bor berkedalaman 80 meter eter yang juga diduga tidak memiliki izin pengeboran yang sah. Hasil sidak sumur bor berkedalam 80 meter sementara ditutup. Menurut informasi sumur bor, ada 2 titik masing-masing titik. Dengan kedalaman 80 meter, yang ditutup baru 1 titik. Yang di dalamnya, masih ada 1 titik yang belum tersentuh dan belum diungkap. Diduga kuat 2 titik pengeboran, tidak mengantongi perizinan, diduga ilegal. Untuk perizinan sumur bor dengan kedalaman 80 meter, perusahaan perlu mengajukan surat izin pengusahaan air tanah SIPE melalui sistem online single submission 0 detik cash. Prosesnya melibatkan pengajuan izin baru, unggah dokumen persyaratan, verifikasi, dan penerbitan SIPE. Berikut adalah langkah-langkah dan persyaratan yang perlu diperhatikan. 1. Persiapan dokumen. Surat permohonan. Surat permohonan ditujukan kepada instansi yang berwenang, biasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 1 Pintu DPMP TSP, atau Dinas ESDM. Bukti kepemilikan tanah, akta jual beli AJB, sertifikat hak milik KSHM, atau bukti kepemilikan lainnya. Izin lingkungan, dokumen OKL-OPL, atau AMDAIL jika diperlukan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, studi kelayakan, laporan studi kelayakan air tanah, dan surat keterangan ketersediaan air dari BUSPDAM. Gambar konstruksi sumur meliputi gambar penampang sumur bor, saringan, dan pipa. Hasil uji pemempaan sumur bor yang telah dilakukan. Analisa kualitas air, hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah, data teknis sumur, rincian kedalaman sumur, diameter, panjang pipa, dan data teknis lainnya. Surat pernyataan, kesanggupan membuat sumur resapan atau imbuhan, serta kesanggupan membayar pajak air. Dokumen lainnya, NPWP, SIOPTDP, KTP, dan dokumen lain yang mungkin diminta oleh instansi terkait. 2. Pengajuan izin. Login ke OSS. Akses sistem OSS melalui website resmi, pengajuan izin baru, pilih opsi pengajuan izin baru, dan pilih jenis izin pengusahaan air tanah. Unggah dokumen. Unggah semua dokumen persyaratan yang telah disiapkan. Verifikasi. Sistem ASS akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diunggah penerbitan SIPA. Setelah verifikasi berhasil, SIPA akan diterbitkan melalui sistem ASS. 3. Ketentuan lain. Penyediaan sumur pantau untuk pengambilan air tanah dalam jumlah besar mungkin diperlukan. Penyediaan sumur pantau yang dilengkapi alat pemantau muka air PTS Dewata Kristal Gemilang diduga juga tidak mematuhi ketenagakerjaan. Nah, hingga saat ini seluruh karyawan yang bekerja tidak ada yang tanda tangan kontrak, apalagi jaminan kesehatan BPJS dan jaminan hari tua.
Pihak perusahaan hanya berjanji, namun sampai saat ini belum juga terdaftar sebagai karyawan dan belum didaftarkan BPJS Ketenagakerja. Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi administratif dan berpotensi mendapatkan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, denda, dan penolakan pelayanan publik tertentu oleh pemerintah. Selain itu, UU Nomor 24 Tahun 2011 juga mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama 8 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah.